kita akan masuk pada presentasi kelompok. Nanti setelah itu ada umpan balik, ya. Jadi durasi presentasi ini saya nggak tahu 5 menit cukup apa enggak, tapi akan kita lihat. Toh kita 3 kelompok yang nggak banyak ya. Pemberian umpan balik, terus umpan balik ini kan akan beberapa pertanyaan ini. Nah, jadi ketika ini mau diperhatikan Ibu Bapak. Ketika Ibu Bapak mau memberikan caranya gini, dari kelompok yang presentasikan, coba kalian amati, cermati apa yang paling, dan kemudian apa yang paling ketahui lebih lanjut lagi. Diketahui lebih lanjut lagi itu misalnya mana? Emang kenapa ini disebutkan sumber daya? Bagaimana memberdayakannya? Ada tantangannya nggak? Ada hambatan nggak? Itu harus kita pikirkan, gitu ya, supaya kita belajar mengisi kritis. Itu bagian dari thinking. Hal yang mungkin sangat tidak berhubungan dengan aset sumber yang sedang kita diskusikan. Nah, oke gini, Bapak, kayaknya ini agak dari apa yang dipresentasikan satu kelompok, kayaknya ini agak sulit deh ini untuk diberdayakan. Nah, bagaimana kira-kira memberdayakannya, gitu ya? Nah, jadi seperti itu kira-kira yang ada di kepala kita, di benak kita, supaya kita bisa memberikan pertanyaan yang relevan. Nah, jadi penilaian, Ibu-Bapak, ini kemarin sudah saya sampaikan juga, batasan waktu itu 15% bobotnya, kualitas isi dari paparan presentasi itu 50%, penyampaian dan tanggapan itu 35%. Nah, ini dia kemarin kita sudah bahas ini, dan Ibu Bapak juga sudah saya kirimkan ini, pasti sudah dipelajari juga ya. Oke, saya kira itu saja sebagai pendahuluan atau pembukaan dari saya, Ibu Bapak. Nah, sekarang kita masuk pada presentasi masing-masing kelompok. Kelompok mana yang paling siap ini? Yang kelompok 1, Pak. Nah, ini Ibu Ispaniar masuk. Oh iya. Kelompok 1, silakan. Ibu, Kelompok 1, Pak Budi, Ibu silakan. Amalia ya. Wajah saya kelihatan nggak? Enggak. Kok Tidak kameranya kelihatan. nggak bisa? Belum muncul Bu Helvi. Lem biru itu, lem biru. Kameranya. Jaringan kali. Iya Sinyal. nih. Jadi kelompok berapa dulu nih? Kelompok 1 kah? Itu tadi katanya, kelompok 1. Kelompok yang siap, Pak. Kelompok 1 Iya Bu katanya. Amelia, langsung aja Bu Amelia. Oke. Assalamualaikum, Pak Ali. Maaf, lambat. Moderatornya ya, Miss Fitri presentasi. Ya. Oke, baik. Oke, baik. Terima kasih atas waktunya untuk kami, kelompok 1, untuk mempresentasikan ruang kolaborasi forum kelompok, di mana di sini kita akan memaparkan tentang aset-aset yang dimiliki, aset-aset yang menjadi sumber kekuatan. Dan untuk presentasi kelompok kami ini akan dipresentasikan oleh Ibu Fitri Amalia. Untuk waktu dan tempat kami persilahkan. Maaf Bu, bentar saya potong Bu Amalia. Izin bentar. Itu Gimana, Pak Budi? presentasinya bukan yang itu Bu, itu belum saya perbaiki itu. Oh, yang satu lagi ya? Yang terbaru. Mohon maaf Pak atas ininya. Oke, nggak Yang apa-apa. ada fotonya Bu Amelia, yang ada Ada fotonya. fotonya. Kan tadi kan Bu Ispaniar ngirim foto, Bu Amalia, Bu Fairuz ngirim foto. Kita masukkan bukti-buktinya. Siap. Mantap ada Ambil di grup fotonya aja, di semuanya. grup. Belum. Mana? Di grup Bu Amelia. Di grup Trilala Trilili yang Bu Amalia buat. Kelompoknya aja mantap Trilala Trali. Magic dulu kita, Pak. Udah ya. Pak Budi ngeles. Yang jam 15.21, Miss. 15.21. Iya, dikirimkan jam 12.51. Ada ya? Kok jamku beda ya? Astagfirullah. Pindah kelompok lain aja lah. Ke kelompok 2 dulu yuk, kelompok kita yuk.
Pak Irwan. Jangan. Oh, ini ya? Statusnya ditampilkan. Tunggu, wait. Udah. Oh, Ibu Amalia, Ibu Amalia. Jam 00. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Pak Ahmad ini ganti-ganti nama ini. Lagi happy nampaknya nih. Oke. Haus sekali lah, minta air itu tadi. Ini kah? Baik. Terima kasih teman-teman koreksinya. Baik, kami dari kelompok 1 akan menyajikan hasil diskusi kami tentang identifikasi aset sebagai kekuatan sekolah. Poin pertama yaitu tentang aset yang pertama yaitu modal manusia, di mana di sini ada kepala sekolah. Fungsinya sebagai manajer atau pemimpin di sekolah dan membuat kebijakan dan memutuskan suatu permasalahan yang ada dalam sekolah. Bagaimana cara kita memberdayakannya? Yaitu dengan yang pertama menjadi pemimpin yang efektif dan bertanggung jawab, pengembangan staf yang terprogram, membuat kurikulum yang relevan dan visi misi yang jelas. Kemudian aset yang berikutnya yaitu guru. Guru di sini sebagai pendidik, pengajar dalam membina siswa agar menjadi generasi penerus yang unggul. Caranya yaitu dengan terus berinovasi untuk menciptakan pembelajaran yang menyenangkan tentunya. Kemudian yang ketiga yaitu siswa. Siswa di sini sebagai objek yang mendapatkan pendidikan yang mendapatkan pendidikan untuk menjadi generasi yang unggul. Bagaimana cara memberdayakannya? Yaitu menciptakan hubungan yang baik dengan memberikan Rasa nyaman, Bu. rasa nyaman ya. Dengan memberikan rasa yang nyaman dalam pembelajaran di kelas. Selanjutnya masih terkait modal manusia yang berikutnya yaitu orang tua. Sebagai partner dalam mendukung kegiatan pembelajaran yang ada di sekolah. Caranya yaitu dengan membangun dan membina hubungan dengan orang tua secara inklusif. Penjaga sekolah. Sebagai unsur dalam memberikan keamanan di sekolah, di sini kita memberikan job desk-nya yang jelas ya, dan bisa terukur, dan tentunya pasti ada evaluasi setiap ada pelaksanaan tugasnya. Setelah itu ada tenaga medis atau puskesmas sebagai mitra kesehatan, kemudian imunisasi, vaksinasi, dan pemeriksaan cek kesehatan kepada siswa dan guru. Di sini membangun dan membina hubungan dengan mitra kesehatan secara inklusif. Yang kedua yaitu modal sosial. Di sini ada lingkungan RT dan RW. Tentunya di sini mereka akan mensupport segala kegiatan yang ada di sekolah. Dengan support mereka tentunya sekolah akan menjadi lebih berkembang dan lebih maju. Caranya membangun dan membina hubungan dengan mitra pemerintah atau pejabat di lingkungan sekolah secara inklusif. Terus di sini juga ada Pak Lurah dan Pak Camat. Di sini kita kaitkan dengan terkait dengan PPDB ya, penerimaan siswa-siswa baru. Selanjutnya modal fisik. Ada gedung sekolah, perpustakaan, ruang kelas. Bagaimana cara memberdayakannya? Di sini kita mengelola dengan efektif, membuat perencanaan, pengadaan dan pemeliharaan yang baik. Juga menginventaris ya sarana sekolah dengan jelas. UKS juga sebagai sarana kesehatan, kemudian lapangan olahraga sebagai fasilitas dalam mengembangkan kemampuan siswa di bidang olahraga. Modal lingkungan yang ada di lingkungan kita, tentunya sini kita mencoba di sini ada danau, kebun binatang, kebun raya, tetangga. Di sini sebagai sumber air, sebagai sarana mengenal satwa atau hewan secara langsung,
sebagai sarana mengenal tumbuhan secara langsung sebagai tempat studi banding pembelajaran, merawat, menjaga, serta membuat program kunjungan belajar. Modal finansial, ada dana BOS, SPP, uang pembangunan, komite, sebagai dana penunjang kegiatan operasional sekolah, sebagai dana honorarium guru, sebagai dana perbaikan gedung, kemudian di sini juga sebagai sumber kegiatan siswa atau ekskul. Bagaimana cara memberdayakannya? Kita membuat perencanaan yang matang, bersikap jujur dan tanggung jawab, serta berprinsip bahwa modal yang didapatkan untuk menciptakan pembelajaran yang berkualitas bagi guru dan siswa. Modal politik, ada kepala dinas, wali kota, DPRD. Di sini sebagai pemberi informasi, pengawasan, dan pemberi keputusan kebijakan terkait pendidikan, sebagai pemutusan kebijakan, dan sebagai pengawas kebijakan. Membangun dan membina hubungan dengan mitra pemerintah atau pejabat di lingkungan sekolah secara inklusif. Modal agama. Di sini ada kegiatan keagamaan, kegiatan kebudayaan. Sebagai wadah membentuk karakter siswa yang beragama dan berbudi pekerti luhur, menjaga dan melestarikan budaya setempat, membuat program dan melibatkan peserta didik untuk berperan aktif pada setiap kegiatan keagamaan maupun kebudayaan. Oke, ini beberapa contoh dari model aset yang sudah kita. Oke, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Adik kecilin dulu TV-nya. Oke, baiklah. Terima kasih Bu Fitri atas pemaparannya. Selanjutnya kami akan buka sesi untuk tanya jawab, ya, masukan ataupun kritikan dari teman-teman semua untuk hasil dari presentasi kelompok kami. Untuk itu kami akan memberi batasan untuk 3 orang penanya saja. Oke, baik. Sudah ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Oke, Bapak Ahmad Al-Fatih ya, sudah mengangkat tangannya. Silakan Pak Ahmad. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Dari beberapa aset yang telah dijelaskan tadi, ada yang yang membuat pikiran saya bertanya-tanya, yaitu di aset manusia. Ya, oke. Nah, aset manusia. Yang ingin saya tanyakan adalah, nah, apakah dinas pendidikan tidak termasuk dalam aset manusia di sekolah yang Bapak Ibu jelaskan tadi? Sementara di paling akhir yang saya lihat itu adalah puskesmas. Itu. Kemudian pertanyaan kedua, apakah puskesmas itu tidak termasuk di aset sosial? Itu saja. Demikian pertanyaan dari saya. Wassalam. Oke, baik. Terima kasih Pak Ahmad untuk pertanyaannya. Ditampung dulu. Pertanyaan dari Pak Ahmad itu nanti kita bahas ya. Saya persilahkan dulu untuk penanya kedua. Oke, di sini ada Ibu Fitri. Assalamualaikum. Oke, baik. Silakan Ibu. Ya, baik. Terima kasih bagi kelompok 1. Terima kasih, sangat bagus sekali presentasinya. Luar biasa pokoknya. Yang saya tanyakan, apakah bisa untuk dimanfaatkan aset dari lingkungan yang berbentuk dari kita kan tinggal di Ibu Amalia, minta tolong di mute dulu. Sebentar. Terima kasih kepada kawan-kawan semua. Saya ucapkan kembali lagi untuk aset lingkungan atau alam. Nah,
Itu tadi kan disebutkan juga danau, mohon dijelaskan kembali karena mengingat di Batam ini kan daerah danau mungkin yang bisa dimanfaatkan di bagian daerah mana, karena merujuk dari sekolah kami yang belum dapat memanfaatkan danau ini bisa untuk jadi patokan kembali, bisa menjadi contoh seperti itu. Nah, dan yang lainnya lagi tentang lingkungan. Lingkungan itu kita berasal di daerah perkotaan. Nah, apakah bisa dimanfaatkan seperti itu dari kebudayaannya yang tinggal di daerah perkotaan dan ada di lingkungan perumahan. Nah, itu pasti ada budaya-budaya yang bisa menjadi aset yang baik untuk ditanamkan di sekolah. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih Bu Inti untuk pertanyaannya. Pertanyaannya kami tampung dulu ya. Oke, kita lanjut dulu ke pertanyaan penanya ketiga. Di sini ada Pak Irwan. Silakan Pak Irwan. Oke, tes. Kedengeran? Dengar Pak. Oke, saya ingin bertanya aja dan mohon ini terkait modal manusia itu, ya. Di situ disebutkan salah satunya adalah orang tua, ya. Kemudian yang jadi bahan pertanyaan saya, mohon penjelasannya di sini di kolom cara memberdayakan ya, bahwa orang tua ini pemberdayaannya adalah membangun dan membina hubungan dengan orang tua secara inklusif. Nah, ini mohon penjelasannya itu bagaimana itu secara inklusif. Inklusif itu seperti apa gitu. Apa maksudnya dari kata inklusif itu? Membangun hubungan inklusif ya. Itu saja mungkin. Oke, baik. Terima kasih Pak Irwan untuk pertanyaannya. Oke, baik. Dari kelompok kami akan mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah diajukan oleh teman-teman sekalian. Dan untuk pertanyaan pertama, itu tadi dari Pak Ahmad, ya. Mengapa Dinas Pendidikan tidak dimasukkan ke dalam aset modal manusia? Oke, baik. Mungkin Pak Budi, Pak Rusli, atau Bu Amalia mau membantu menjawabnya? Bantu jawab pertanyaan Pak Irwan dulu, Bu. Oh, Pak Irwan dulu. Oke, silakan. Oke, baik, Pak. Silakan, Pak. Pertanyaannya tadi, di sini hubungan dengan orang tua dimasukkan dalam aset modal manusia, ya. Nah, kemudian bagaimana hubungan yang inklusif itu? Nah, silakan Pak. Begini Pak Irwan, berdasarkan hasil diskusi kami bahwa cara memberdayakannya adalah yaitu dengan membangun hubungan yang inklusif, di mana inklusif yang dimaksud di sini adalah memposisikan diri kita dengan orang tua itu dalam posisi yang sama, sehingga membuat orang tua tersebut sehingga membuat kita juga berusaha memahami perspektif yang dimunculkan atau pandangan dari orang tua mengenai program-program yang baik yang diberikan oleh orang tua tersebut. Begitu Pak Irwan. Artinya memposisikan diri kita ke dalam posisi yang sama. Itu yang dimaksud dengan inklusi Pak Irwan. Sama-sama bagaimana untuk memajukan kualitas pendidikan yang bermutu bagi sekolah. Terima kasih Pak Irwan. Baik. Jadi maksudnya inklusi di sini itu kita antara sekolah dengan orang tua itu memang terbuka mungkin sama-sama ya, kayak gitu. Oke, maksudnya itu. Oke, Pak. Paham berarti sama berarti dengan tenaga medis puskesmas itu kan sama aja itu inklusif itu. Maksudnya kan spesifiknya seperti apa itu. Oke, sama-sama bagaimana memahami ini. Terima kasih. Terima kasih Pak Budi atas jawabannya dan mudah-mudahan Pak Irwan yang menanyakan juga menjadi paham ya. Oke, baik. Selanjutnya ke pertanyaan Ibu Farusni. Iya Pak. Ibu Farusni boleh. Ya mungkin saya menambahkan sedikit. Oh iya, silakan Pak. Apa yang dijelaskan Pak? Ya, apa yang dijelaskan Pak Budi menjawab pertanyaan Pak Irwan tentang inklusif. Inklusif itu lawan katanya adalah eksklusif.
Nah, jadi memahami makna inklusif ini saja ya. Apa yang dimaksud dengan inklusif? Inklusif itu lawan katanya eksklusif. Nah, inklusif itu sama saja seperti kalau kita sekarang kan dari Kementerian Pendidikan mengatakan sekolah itu di kelas itu harus inklusif. Inklusif dalam konteks itu artinya sekolah kan nggak boleh menolak anak yang berkebutuhan khusus. Semua boleh masuk, kan gitu ya. Itu namanya inklusif. Kelas yang inklusif kan begitu ya. Semua anak boleh masuk di sana. Semua anak punya hak yang sama untuk belajar. Nah, dalam konteks ini, membangun hubungan dengan orang tua secara inklusif juga sama. Jadi artinya kalau kita membangun hubungan dengan orang tua, yang kita dekati janganlah misalnya kita milih-milih. Oh, orang tua ini karena ini orangnya duitnya banyak misalnya. Oh, ini orangnya lebih terbuka. Enggak. Jadi kalau membangun hubungan dengan orang tua murid itu ya semua orang tua murid. Masalah nanti ada yang aktif, ada yang tidak aktif, itu masalah kedua. Tapi dari pihak sekolah, kita nggak boleh mengkotak-kotakkan tua murid itu. Oh, ini orang tua nih yang begini nih, ini seperti ini, nggak boleh. Jadi harus menyatu. Jadi semua orang tua, apapun kondisinya, misalnya kondisi sosial ekonominya, kondisi sukunya atau jabatan orang tua di tempat kerjanya, itu nggak boleh menjadi dasar untuk, tapi harus satu. Jadi kalau kita mau mendengarkan suara orang tua murid, dengarkan dari semuanya. Itu maksudnya inklusif. Ya, mau menambahkan saja. Oke, baik. Terima kasih Pak Ari ya. Jadi terbuka intinya mungkin ya Pak. Ya, terima kasih. Alhamdulillah dengan tambahan penjelasan dari Pak Ari, semakin paham kita terhadap pendekatan inklusif ini. Oke, baik, selanjutnya untuk pertanyaan dari Pak Ahmad ya, yang menanyakan bagaimana Dinas Pendidikan tidak dimasukkan ke dalam aset modal manusia. Oke, baik, untuk pertanyaan dari Pak Ahmad ini mungkin akan dibantu jawab oleh rekan kita Pak Rusli. Silakan Pak Rusli. Oke, makasih Bu. Untuk menjawab pertanyaan dari Pak Ahmad, mengapa kita tidak bisa memasuki Dinas Pendidikan? Karena kita bicara masalah Dinas Pendidikan luas. Jadi kalau Dinas Pendidikan itu menyangkut lembaga, Pak Ahmad. Tapi kalau kita ngambil pengawas sekolah, itu mungkin termasuk ke dalam modal manusia. Yang kita bicarakan modal manusia. Nah, terus yang kedua, masalah Pukismas ya, Bu ya. Nah, ini kita ambil tenaga manusia, karena di sekolah itu adanya namanya UKS. Jadi kita bisa bekerja sama dalam tim kesehatan itu dengan Pukismas terdekat. Jadi makanya kami mengambil modal manusia itu dalam segi kesehatan adalah Pukismas. Gitu Pak Ahmad. Jadi Dinas Pendidikan itu luas. Jadi tidak termasuk ke dalam modal manusia. Tapi kalau pengawas sekolah itu mungkin termasuk. Yang kita bicarakan modal manusianya Pak Ahmad. Mungkin gitu Pak Fairuz, Bu Fairuz. Oke, baik. Terima kasih Pak Rusli. Mudah-mudahan dengan jawaban yang diberikan Pak Rusli, Pak Ahmad bisa memahaminya ya Pak Ahmad ya. Oke, terima kasih. Terima kasih atas jawabannya. Sekarang pertanyaannya, apakah aset model manusia yang kelompok 1 jelaskan ini sudah masuk di model manusia? Maksud saya pengawas ya, yang dijelaskan tadi ya. Apakah sudah dimasukin ke aset model manusia? Belum. Nah, itu dia tadi. Oke, baik. Terima kasih Pak Ahmad. Nanti setelah ini untuk perbaikan kami akan memasukkan ya pengawas itu sebagai modal manusia dalam aset sebagai kekuatan sekolah. Terima kasih ya Pak Ahmad ya untuk masukannya. Oke, baik. Untuk pertanyaan selanjutnya yaitu pertanyaan dari Ibu Inti. Bagaimana dengan danau itu dimasukkan sebagai aspek
sebagai aspek kekuatan sekolah untuk di daerah Batam ini. Nah, mungkin pertanyaan ini ada yang mau jawab, Miss Fitri atau Bu Ispaniar? Saya coba ya. Kan, Ibu Fitri. Jadi kenapa kita memilih danau di dalam untuk aset lingkungan? Karena danau di Batam ini kita sebagai ini ya, sumber air yang dikonsumsi oleh warga Batam ya khususnya. Jadi kalau misalnya di kampung kita pakai sumur, di sini kita pakai danau yang sudah diolah. Dan itu juga bisa menjadi sarana untuk pembelajaran di luar sekolah. Bagaimana cara danau itu bisa menjadi kebutuhan sehari-hari untuk dikonsumsi. Makanya kita memilih danau tersebut. Begitu Bu Imti penjelasannya. Tambahan informasi ya Bu Imti, kalau di Batam ini ada beberapa danau ya yang bisa dijadikan sumber airnya untuk sebagai PAM-nya Batam ya. Contohnya itu danau yang di Duri Angkang, Bu Khuratul. Iya. Bisa dijadikan untuk sumber air bersih di Batam ini ya. Maksud saya apakah danaunya atau ATB-nya yang bisa untuk jadikan ATB-nya atau danaunya atau yang bisa dijadikan kerjasama? Nah, kalau untuk lingkungan, yang masuk lingkungan itu tentu saja danaunya, Ibu Inti. Kalau untuk ATB-nya mungkin itu kan nanti jadi masuk di dalam dalam kalau yang lingkungan alam ya, yang masuknya itu danau. Mohon maaf Ibu Fairuz, bantu jawab. yang kita jelaskan Bu. ini kan masalah masing-masing sekolah kita. Kok emang di sekolah kita ada danaunya ya? Maaf, Pak. Kalau untuk yang lingkungan ini Pak, bukan hanya di lingkungan yang artinya sebelah sekolah kita, enggak. Tapi kalau misalnya dia masih di dalam satu kota Batam, berarti kan masuk lingkungan kita. Mohon maaf Ibu Fairuz, itu benar, itu masuk lingkungan. Cuman penjelasannya kalau misalnya danau itu untuk misalnya minum, saya kira nggak etis lah. Benar apa yang dikatakan Ibu Khuratul, taruhlah itu misalnya PDAM atau ATB, itu yang lebih cocok menurut saya daripada kata danau itu. Ya, Ibu, coba saya bantu jawab, Bu. Ya, silakan Ibu Ispaniar. Ya, baik Bu. Untuk Bu Khuratul dan Pak Ahmad, dengan kebutuhan alam yang seperti danau itu, memang betul itu adalah unsur pertamanya itu adalah danau. Nah, dari danau itu, dari ATB itu kan memproses air itu, air bersih untuk mengalir ke ke seluruh masyarakat. Nah, dari ini mungkin saya rasa kita sekolah itu sangat membutuhkan air. Setiap sekolah maupun bukan sekolah saja, kehidupan kita. Nah, jadi danau ini adalah yang menyangkut suatu lingkungan ataupun alam. Nah, dengan alam ini, dari kebutuhan alam dari alam ini kita sangat membutuhkan sumber air bersih. Nah, jadi dengan sumber air bersih ini dari ATB itu mungkin memproses dan mengalirkan air bersih ini sehingga kita dapat merasakan air bersih yang kita nikmati sekarang ini. Nah, jadi dari sumber alam inilah yang kita merasakan kenikmatan. Kalau ATB itu kan istilahnya hanya memproses pengaliran air, menyalurkan ke seluruh masyarakat yang kita sangat memang membutuhkan begitu. Jadi alam itu adalah suatu ciptaan Tuhan yang sudah memberikan rezeki air bersih yang tadinya di sungai, nggak mungkin kita harus lari ke sungai. Nah, dengan ATB itulah proses semuanya berjalan. Nah, untuk mendapatkan air bersih itu kita semua, begitu. Ya. Jadi terima kasih. Masuk juga ke harusnya sih memang masuk gitu ya untuk itu prosesnya itu. ATB masuk di mana nih? Ya, masuk di dalam proses danau ini gitu untuk
kalau kita di sekolah, misalnya dari sekolah itulah. Bu Ispaniar, gunakan air bersih. termasuk Ibu Ispaniar, menyangkut untuk minum atau untuk misalnya mandi atau misalnya untuk wudhu, bukan hanya danau yang memang kita butuhkan. Kalau memang alasannya Ibu Ispaniar danau itu sangat penting, itu saya kira bukan salah satu alasan. Kalau danau berarti sumur juga termasuk dong. Ya. Mohon maaf menambahkan Pak Ahmad, untuk di Batam ini kan memang sumber air kita memang dari PAM ya Pak. Nah, PAM-nya itu kan yang dikelolanya itu kan memang danau, bukan sumur. Makanya pertanyaannya danau apa ATB? Danau Pak. Baik. Mohon maaf. Gini. Mohon maaf. Saya meluruskan. Saya yang tanya tapi saya meluruskan. Yang dimaksud dari kelompok, kalau saya tidak salah, dari kelompok 1 begini. Untuk danau adalah untuk kegiatan pembelajaran yang di luar yang bisa untuk dijadikan kerjasama sehingga anak-anak tahu bagaimana cara pemprosesan seperti air bersih. Nah, seperti itu. Atau danau juga bisa dijadikan wisata seperti itu. Nah, tapi untuk ATB-nya adalah kerjasama di bidang air bersihnya. Mohon maaf Pak Rusli sebentar ya. Baik, terima kasih Ibu Horatus. Seperti itu. Dari kelompok kami akan masih menambahkan lagi. Itu Oke, siap. oleh Pak Rusli. Silakan Pak Rusli. Bu Rotul, kenapa kami mengangkat itu danau? Danau merupakan aset terbesar untuk daerah kita. Pertama, danau itu bisa menjadi pembelajaran buat siswa kita. Dengan berkunjung ke danau, kita bisa menjelaskan bahwasanya danau ini merupakan sumber aset terbesar air bersih yang dikelola oleh ATB. Itu salah satu merupakan pembelajaran untuk anak-anak kita. Kita bawa anak-anak kita ke danau yang sebagai aset air sumber bersih yang terdapat di daerah kita. Yang kedua, danau itu bisa juga merupakan pusat untuk pariwisata, menjadikan salah satu wisata untuk anak-anak kita. Ketiga, danau itu merupakan sumber air bersih untuk Kota Batam yang dikelola oleh ATB yang bilang Pak Ahmad tadi, yang sampai ke sekolah-sekolah kita yang merupakan kebutuhan untuk kita dan siswa kita. Begitu Pak Ahmad. Jadi mengapa kita mengangkat danau itu? Karena danau adalah aset terbesar di Kota Batam. Kalau sumur itu nggak ada mungkin Pak Ahmad, cuma 2-3 aja. Kalau laut kenapa nggak dijadikan sebagai ini aset lingkungan juga? Bisa, laut bisa. Laut kan ada di situ juga Pak Ahmad. Nah, tapi laut itu tidak bisa langsung masuk ke sekolah-sekolah Pak Ahmad. Harus diproses. Tapi maksud saya kalau cara memberdayakannya seperti yang Pak Rusli jelaskan, saya kira masuk kok. Sebagai misalnya ajang untuk menjadikan pembelajaran buat siswa-siswa. Bisa masuk. Mungkin kayak minta izin boleh? Karena ada di Seiladi itu sudah ada tempat wahana pula saya bilang. Ada view untuk makanya mohon maaf Ibu Amelia, seperti yang dijelaskan oleh Pak Rusli tadi bahwa misalnya dinas pendidikan itu karena luas, saya kira waduk juga itu luas pembahasannya. Oke, mungkin bisa masuk nggak saya memberikan beberapa kata aja untuk penegasan tentang danau ini. Ya, boleh silakan Pak. Gini ya, memang benar danau ini adalah aset lingkungan yang sangat vital dan memang rasional sekali itu maksudnya untuk ditampilkan di sini, terkhusus Kota Batam. Kenapa rasional? Karena sumber air yang utama dan tidak ada dari yang lain lagi ya di Kota Batam itu kan memang danau. Jadi memang salah satu danau yang seperti dijelaskan dari Pak Rusli itu dijelaskan manfaatnya, fungsinya itu kan memang banyak sekali itu. Maka kalau seandainya di Batam ini tidak ada danau, coba bayangkan kan seperti itu sebenarnya.
Itu sangat realitas sekali, aset yang sangat besar untuk Kota Batam, terkhusus mungkin kan sekolah, karena memang PAM mau kan tadi katanya kenapa Kak ATB sudah nggak ada, kita nggak menggunakan ATB sekarang, namanya Moya kalau kita mau seperti itu. Ya benar, danau aset lingkungan itu. Nah itu sebenarnya udah kalau yang lain laut lagi ya bisa juga, laut juga mungkin, karena kalau aset kita tuliskan aset ya banyak. Ini kan hal-hal yang rasional yang ini yang bisa ditangkap, itu danau memang tepat sekali. Oke, itu aja mungkin tambahan dari saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Irwan. Ya, terima kasih Pak Irwan. Yang jelas kalau pembahasan danau itu sangat luas. Iya. Seperti Oke, yang baik. Pak Rusli Terima katakan kasih Pak tadi. Irwan. Mudah-mudahan apa yang Pak Irwan jelaskan dapat dipahami oleh Pak Ahmad ya. Oke. Nah, 3 pertanyaan dari teman-teman sekalian sudah terjawab. Mungkin dari Bapak fasilitator kita, Pak Ari, mungkin ingin menambahkan. Pak Ari? Pak Ari, mungkin ada yang mau Pak Ari tambahkan? Ya, Lanjut. terima kasih Ibu Fairuz nih, menarik diskusinya. Hidup apa namanya? Betul, apa yang Ibu Bapak tadi diskusikan itu betul. Jadi now itu dikatakan sebagai sumber daya karena memang danau itu membantu sekolah dalam hal penyediaan air bersih untuk di sekolah. Kalau memang sampai ke situ ya. Tapi kalau air bersih yang di sekolah kita tidak berasal dari danau, lalu dalam hal ini kurang tepat. Kalau kita mengatakan danau itu sebagai penyedia air bersih. Tapi kalau memang dari danau yang ada di sekolah kita ambil datangnya dari danau, maka itu dari sumber daya. Kedua, bisa dikatakan sebagai sumber daya apabila dimanfaatkan sebagai media pembelajaran. Betul tadi dikatakan. Jadi kalau kita bawa anak-anak ke sana, tapi gini, anak-anak sebelum kita bawa mereka ke danau, di dalam kelas sudah kita bekali dulu, udah kita kasih pandangan-pandangan dulu, manfaat danau itu apa, bagaimana kalau danau rusak, kalau seperti ini, bagaimana memberdayakannya. Nah, nanti tinggal mengamati dan mereka nanti berdiskusi dengan pengamatan. Artinya anak datang ke danau itu mereka sudah punya tugas dari gurunya, sehingga nanti mereka di sana tinggal mengamati. Ada yang mereka pelajari dengan melalui pengamatan itu, atau melalui penjelasan, atau meminta kalau ada petugas di sana yang menjaga, minta penjelasan dari punya, sehingga pertanyaan-pertanyaan yang kita tugaskan ke anak-anak itu, tugas itu bisa terjawab dengan membawa anak-anak ke sana. Jadi bisa sebagai sumber daya untuk membantu pengajar, bisa sebagai sumber daya untuk pembelajaran, tempat belajar, seperti itu. Atau kalau ada hal lain lagi, juga memungkinkan atau tidak. Gitu ya. Oke. Baik, terima kasih Pak Ari. Penjelasan dari Pak Ari sangat sangat jelas sekali. Jadi paham ya jadinya ya. Terima kasih banyak Pak Ari. Nah, teman-teman sekalian, untuk presentasi dari kelompok kami ini, kami batasi hanya 3 saja. Itu artinya presentasi waktu untuk kelompok kami sudah habis. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah menanggapi dan mendengarkan penjelasan presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf kepada teman-teman semua. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kelompok 1. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Sangat baik ya. Nah, sekarang kita lanjutkan kelompok mana yang siap? 2 atau 3? Kelompok 2, Pak. Kelompok 2, silakan kelompok 2. Baik, Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, yaitu dari yang beranggotakan Pak Batavian, Pak Irwan, Ibu Helvia, dan saya sendiri. Mohon waktunya sebentar untuk mempresentasikan yang akan dipresentasikan oleh Bapak Bataf. Silakan Bapak Bataf untuk menghemat waktu.
Apa sudah kelihatan slide saya? Belum. Belum ya? Sudah kelihatan belum? Belum. Belum. Oke. Belum. Bentar. Memang belum dibuka ya. Udah dibuka. Udah dibuka, cuman kayaknya lagi muter nih. Oke, sip. Bentar ya. Oke, alhamdulillah belum. Itu saya yang buka. Oke, sudah belum? Sudah masuk? Belum. Dah. Oke, sudah. Atau belum? Sudah ya. Sudah. Tapi kok nggak ada tampilannya di punya saya ya, sebentar. Iya, Oke. belum ada tampil. Sudah masuk? Belum nampak. Udah masuk tapi nggak kelihatan. Keluar lagi ya? Keluar lagi Pak Bataf. Keluar lagi ya? Oke, sebentar. Kok kameraku nggak lihat wajah ya? Atau saya yang Bapak Bataf yang membacakan, saya yang Oh iya betul Tunggu, tuh, saya Bu penasaran. Rotul. Masa enggak? Oke, sudah ya? Masuk ya? Ada ya? Nggak ada. Dibantu Bu Rotul. Nggak ada, Kasihan Pak. semua. Bu Rotul. Masuk, Belum. Ganti, Ayo, ganti, Bapak, ganti. lanjut. Ganti, ganti. Oke, boleh, silahkan. Padahal udah di sekolah loh, jaringannya kuat loh. Masih juga ya, nggak bisa. Kayaknya jaringan saya juga nggak kuat nih. Besar dikit lagi Bu Rotul. Oke, sip, aman. oke. Terlalu besar. Oke, bagaimana Bapak, Ibu? Ini Belum. Batavian presentasi Belum juga. terlihat, belum terlihat. Belum terlihat? Yang ini yang terlihat punya Pak Batavian. Oh, Oke. Pak Bataf, Di Bu Oke. Rotulnya hilang. oke, baik, saya Belum. Pak Bataf nggak bisa, biar Bu Koratul Iya. aja. Iya, oke. Ini punya saya masih loading. Keluar Iya. dulu, keluar dulu. Iya, sebentar. Stop share dulu Pak Bataf. Stop share. Stop share ya. Lanjut Oke. Bu Ini Rotul. sudah kok. Oke. Udah sekarang Bu Korotul lanjut apa presentasi lagi. Tayangkan lagi Bu Korotul. Saya saja Bapak, ya. Oke, mohon maaf sebentar. Tadi udah ketindih sama Pak Batavian, jadi hilang tadi. Nah, ini dia. Baik. Oke. Bagaimana, sudah jelas kah? Oke, jelas. Besarkan sini. Baik. Oke. Ya. Silakan Bapak Bataf. Besarkan Ya, sedikit baik. Bu Koratul. Terima kasih kepada Bu Moderator ya, Bu Moderator. Itu kok nggak nampak ya di tempat atau saya mungkin ya? di slideshow saja, slideshow saja. Oke, slideshow saja. Bu Rotul. Nah, oke. Oke. Kayaknya ini ya. Silakan Pak Bataf. Hilang lagi. Halo Pak Bataf. Apakah sudah nampak? Mohon maaf. Sudah Bu. Sudah nampak. Sudah nampak. Tapi pertanyaannya bisa bergerak nggak ini? Oh, bisa. Oke. Oke.
Silakan Pak Batas yang presentasi Pak Batas kan? Bapak keluar kayaknya. Oh, ini udah masuk lagi. Ini punya saya masih muter-muter loh. Udah saya dulu aja. Biarkan atau ini punya saya saja, nanti silakan dibacakan. Enggak, punya saya masih muter-muter, nggak bisa bergerak. Pak Batas, mohon boleh ganti bersabar. aja. Biar saya ganti Pak Batas. Iya, boleh. Oke, ke Bu Elvia, Bu Elvia, silakan Bu Elvia. Silakan Bu Elvia. Baik, terima kasih atas waktunya. Maaf atas kesalahan teknis yang biasalah terjadi di sela-sela diskusi. Kalau gini kan nggak Pak Baktaf namanya, ya kan? Oke. Baik, kami dari kelompok 2 akan memaparkan diskusi kelompok identifikasi aset diri sebagai kekuatan sekolah. Lanjut, identifikasi aset itu adalah aset atau modal itu yang akan kami bahas itu mengapa disebut aset, kemudian cara memberdayakan aset tersebut. Apa aja itu aset dan modalnya, yaitu aset atau modal manusia, modal sosial, modal fisik, lingkungan atau alam, finansial, politik, agama, dan budaya. Kita masuk pada aset manusia. Jenis aset yang pertama adalah kepala sekolah. Disebut aset karena sebagai pengambilan keputusan dan pemangku kepentingan. Cara memberdayakan aset dengan merancang program-program sekolah yang mendukung pada well-being ekosistem di sekolah. Yang kedua yaitu guru. Disebut aset karena sebagai pendidik dan pemimpin pembelajaran dan menjalankan visi sekolah. Cara memberdayakan yaitu merancang pembelajaran yang berpihak pada murid. Yang ketiga adalah murid. Disebut aset karena sebagai subjek yang melakukan pembelajaran. Cara memberdayakan, menuntun dan menumbuh kembangkan minat dan bakat murid. Yang keempat yaitu orang tua murid. Disebut aset karena sebagai pendukung pendidikan dan guru di rumah. Cara memberdayakan aset yaitu menjalin hubungan komunikasi dan kerjasama. Yang kedua adalah aset sosial. Jenis asetnya yang pertama adalah tatanan sosial atau norma. Disebut aset sebagai mempertahankan kebudayaan daerah setempat. Cara memberdayakan aset menggunakan pakaian Melayu, berpantun, menambahkan muatan lokal kebudayaan daerah. Kekerabatan dengan masyarakat disebut aset karena sekolah berada di tengah lingkungan masyarakat. Cara memberdayakan aset menjalin kerjasama dengan masyarakat untuk mendukung dalam mewujudkan visi dan misi sekolah. Berikutnya adalah aset modal fisik. Jenis asetnya yang pertama adalah gedung. Disebut aset karena sebagai tempat berlangsungnya ekosistem sekolah. Cara memberdayakan aset yaitu dengan memelihara aset bangunan secara berkala. Yang kedua, perpustakaan. Disebut aset karena sebagai tempat referensi pembelajaran. Cara memberdayakan aset tersebut yaitu dengan pemeliharaan perpustakaan secara berkala, menggalakkan siswa untuk literasi. Yang ketiga, ruang kelas disebut juga sebagai aset, tempat berlangsungnya proses pembelajaran. Cara memberdayakan aset, memelihara aset bangunan secara berkala dengan memperhatikan keamanan, kenyamanan kelas. Kemudian lapangan olahraga juga disebut aset sebagai tempat untuk mengembangkan minat dan bakat siswa. Cara memberdayakan dengan memelihara aset bangunan secara berkala. Yang kelima yaitu ruang UKS karena dapat dijadikan tempat untuk mengembangkan bakat dan minat murid di bidang kesehatan dan juga sebagai tempat istirahat bagi murid dan guru yang sedang tidak sehat dengan cara selalu memberikan fasilitas di dalam ruang UKS yang mendukung untuk menjaga kesehatan dan mengembangkan pengetahuan atau sosialisasi di bidang kesehatan. Berikutnya adalah aset lingkungan atau alam. Jenis asetnya daerah perkotaan. Karena kita di Batam ini di perkotaan, maka kita ambil aset alamnya itu adalah perkotaan. Kenapa disebut aset? Karena memudahkan akses jalan menuju ke sekolah,
Cara memberdayakan aset, memberikan kemudahan dalam mengakses aktivitas menuju ke sekolah maupun ke tempat lainnya sebagai pendukung tercapaian visi dan misi sekolah. Aset finansial. Yang pertama, dana BOS. Disebut aset karena dapat digunakan untuk membelanjakan kebutuhan sekolah dan digunakan untuk membiayai kegiatan sekolah yang telah diprogramkan. Cara memberdayakan aset menggunakan kewenangan BOS secara transparan dan akuntabel dalam kegiatan yang diprogramkan sesuai visi dan misi sekolah. Yang kedua, SPP. Disebut aset karena keuangan yang dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang telah diprogramkan. Cara memberdayakan aset menggunakan SPP dari murid dengan transparan dan akuntabel dalam kegiatan diprogramkan sesuai visi dan misi sekolah ini khusus untuk yang menggunakan SPP sekolah swasta. Kemudian aset politik. Jenis asetnya yaitu orang yang berpengaruh dalam pengambilan keputusan yang disebut aset sebagai pemangku kepentingan yang mendukung dalam mencapai visi dan misi sekolah. Cara memberdayakan aset, menjalin komunikasi dan kerjasama yang baik sehingga dapat menghasilkan keputusan dalam pemerintahan yang mendukung tercapaian visi dan misi sekolah. Ini seperti dinas pendidikan begitu. Kemudian aset politik. Iya. Aset politik. Aset politik yaitu orang udah ya ini tadi. Next. Sudah. Aset Sekarang aset agama dan budaya. Aset agama dan budaya. Jenis asetnya yaitu tradisi budaya. Kenapa disebut aset? Karena sebagai kebiasaan yaitu budaya yang dapat mendukung tercapainya visi dan misi sekolah. Cara memberdayakan aset, membudayakan keagamaan dan kebudayaan lokal yang baik dalam setiap kegiatan di sekolah. Nah, cukup sekian dan terima kasih. Mungkin ada yang mau bertanya, dipersilakan Bu Korotul memimpinnya. Sebentar, mohon maaf sebentar. Kembali lagi. Mohon maaf, terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah menyimak dari presentasi kelompok kami. Silahkan bagi dari kelompok lain, kelompok 1, kelompok 3 maupun kelompok 4 ada yang ingin bertanya atau mau menambahkan, silahkan dipersilahkan. Saya udah angkat tangan. Iya. Pak Ahmad udah angkat tangan dulu. Silahkan Pak Ahmad. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh kawan-kawan semua. Terkait dengan aset yang dikemukakan oleh kelompok 2 sangat luar biasa menurut saya. Akan tetapi di dalamnya penuh banyak tanda tanya menurut saya ya. Ditanya. Iya. Kalau saya dengar atau saya baca dari penjelasannya tadi, yang baru menyangkut di hati saya itu baru aset modal manusia. Itu saya kira lengkap penjelasannya. Tapi setelah itu ke bawah, misalnya modal sosial, modal fisik, modal lingkungan, dan seterusnya, itu memang benar penjelasannya. Akan tetapi rinci-rinciannya itu menurut saya belum jelas. Misalnya modal sosial, tatanan sosial, kekerabatan, itu seperti apa? Itu maksudnya saya. Belum ada di situ dijelaskan tatanan sosial itu seperti ini, misalnya contohnya ini. Itu seperti yang dikemukakan oleh kelompok 1 itu lebih jelas menurut saya. Kalau ini masih penuh tanda tanya. Tanyalah Pak, Terima apa kasih. yang jelas? Bentar, Pak. Iya. Pak Ahmad Baik, masuk. silakan. Pertanyaan jelasnya apa tuh? Pertanyaan jelasnya. Pertanyaannya adalah dari nomor modal modal sosial dan seterusnya ini mohon dijelaskan secara detail. Misalnya apa saja itu, misalnya modal sosial apa saja itu, apakah cuma tatanan sosial? Tatanan sosial itu apa saja gitu? Kita kan belum paham. Iya. Kemudian modal fisik itu yang saya baca tadi juga
misalnya ada gedung, ada perpustakaan, itu sudah jelas itu tadi, udah jelas. Kemudian modal lingkungan. Modal lingkungan yang saya tengok itu cuma perkotaan. Apakah cuma perkotaan di lingkungan sekolah-sekolah kawan-kawan nih? Itu yang belum jelas menurut saya. Padahal masih banyak lingkungan yang bisa dijadikan aset. Baik. Bagi Bapak Pak Irwan atau Pak Bataf atau Bu Elvia, silakan jika ada yang mau menanggapi. Baik, saya Dari ya. modal sosial dulu, coba lihat modal sosial. Oh, baik. Masukin Baik, baik. Biar saya dulu. kita tampung dulu atau langsung jawab? Kayaknya ini Pak Rusli ada yang Oh, tangan. baik. Kami tampung dulu ke Pak Ahmad, mohon bersabar ya. Silakan Pak Rusli. Terima kasih kelompok 2. Saya ingin penjelasan saja di aset politik. Nah, Ya. di aset politik ini kan contoh-contohnya tidak ada. Bahkan Ibu Helvia memberi contoh itu dinas pendidikan. Nah, apakah dinas pendidikan itu termasuk aset politik? Sedangkan di kita tuh bernaung di bawah dia. Coba ini dijelaskan, Bu. Sekian, Bu. Terima kasih. Baik, mungkin satu lagi penanya, silahkan kami tampung. Oh, langsung aja jawab lah, nggak ada yang bertanya itu mungkin. Oh, baik, silakan Pak Irwan mungkin. Oke, saya dulu ya. Ya. Baik, mungkin saya ingin menjawab dulu pertanyaan dari Pak Rusli ya tentang aset politik. Nanti mungkin yang pertanyaan dari Pak Ahmad bisa nanti Pak Batavian atau Bu Helvia ya. Oke, baik. Terkait dengan aspek politik di sini, penjelasannya adalah orang yang berpengaruh dalam pengambilan keputusan disebut aset sebagai pemangku kepentingan yang mendukung dalam mencapai visi dan misi sekolah. Cara memperdayakannya, nah itu maksudnya ya kan orang yang berpengaruhnya di sini. Ya, aset politik ini kan jelas itu. Karena memang kita butuh orang-orang yang berpengaruh, terutama anggota dewan. Dan kita tahu lah bahwa anggota dewan yang berada di pemerintahan itu kan terkait dengan fungsi dari anggota dewan itu adalah terkait dengan anggaran, ya kan? Fungsi dari terkait dengan anggaran yang akan dikeluarkan oleh pemerintah, yang mungkin terkait anggaran tersebut adalah misalkan pemerintah Kota Batam di tahun 2022 itu ada anggaran misalkan untuk pembangunan sekolah atau apapun itu ya. Nah, itu kan sebenarnya kan sangat penting sekali di sana karena kita bisa mengadvokasi ya untuk mengadvokasi proposal untuk kebutuhan misalkan sarana prasarana kita, baik itu untuk membuat lapangan, sarana olahraga, sarana kelas atau apapun itu yang kita butuhkan untuk sarana prasarana sekolah, itu kan terkait dengan anggaran. Ya kalau kita punya aset politik orang dekat gitu kan, misalkan di pemerintahan, anggota dewan, ya kan itu kita akan memudahkan kita advokasi, proposal, pengajuan, permintaan gitu kan kepada pemerintah melalui anggota DPR. Dan kita tahu bahwa anggota DPR ini kan punya jatahnya masing-masing gitu kan. Anggota DPR ini kan punya jatahnya masing-masing terkait anggaran itu. Nah, kalau kita punya orang dekat gitu atau dekat dengan anggota dewan, ya itu sebenarnya akan memudahkan kita, akan memuluskan kita untuk pengadaan sarana prasarana. Di sini itu salah satu contohnya. Ya, itu memang yang dialami oleh sekolah saya itu gitu. Terkait dengan pembangunan, penambahan lokal atau apa itu kan sangat penting sekali dan dengan keberadaan mereka itu. Itu mungkin agak penjelasan dari saya, mungkin dari kawan yang lain. Mohon maaf Pak, tapi hanya resmikan Pak.
Ya. Baik, begini saya langsung saja karena kami belum menambahkan, nanti kami akan menambahkan seperti DPRD maupun pemerintah kota. Hal ini dengan jalan mungkin dari wali murid yang mempunyai akses menuju ke sana ataupun dari pihak guru-guru yang mempunyai akses ke jalan tersebut ataupun dalam kegiatan mungkin ada suatu hal seperti silaturahmi dengan mereka beliau para pemangku kebijakan ini sehingga kami bisa memberikan seperti proposal ataupun yang lainnya yang bisa dijadikan sebagai mendukung dari kegiatan sekolah seperti itu. Baik, saya tambahin lagi tadi karena pertanyaan itu yang mengganggu kayaknya ya, mengganggu Pak Rusli tentang pendidikan tadi ya Pak Rusli ya. Ya, Mungkin itu kurang tepat. Iya, Nah, benar. ya, saya mungkin kurang tepat memberikan contohnya. Ini baru saya pahami, karena saya tadi baru baca. Saya ingat tadi di sana adalah orang yang berpengaruh dalam pengambilan keputusan. Nah, dalam sebagai pemangku kepentingan yang mendukung dalam mencapai visi dan misi sekolah. Terpikir sama saya ke tadi adalah bahwa yang mengambil keputusan, yang berpengaruh dalam pengambil keputusan, yaitu salah satunya kan kalau kita cerita politik itu kan instansi tadi terlintas di pikiran saya tadi adalah dinas pendidikan gitu. Jadi kenapa saya tadi katakan itu alasan saya. Alhamdulillah sudah mengakui Pak Rusli. Itu. Jadi kalau kita kan di sini bukan cari salah benar. Kita di sini kan mengkoreksi seperti yang Pak mungkin saya salah ngomong tadi ya. Betul. Nah, aset politik sekolah itu sendiri ternyata salah satunya adalah keikutan keorganisasian di sekolah gitu loh. Nah, kalau untuk aset politik di sekolah ya, nah itu jadi seperti OSIS, anak-anak yang diikutin OSIS seperti itu, seperti baru ini saya dapat ilmunya gitu, baru saya cari browsing barusan, jadi seperti itu. Nah untuk pertanyaan Pak Ahmad tadi, tadi kan mengatakan bahwa yang kami bikin ini adalah kurang terperinci. Nah sekarang kalau seandainya tugas kami saat ini kurang terperinci, di bagian mananya dulu pertanyaan saya. Coba Pak Ahmad tunjuk tadi di bagian mana? Udah masuk di saya ya? Pertanyaan saya ya? Ya. Oke, baik. Coba kawan-kawan lihat di aset sosial. Nah, itu maksud saya jenis asetnya di situ ada tatanan sosial. Tatanan sosial itu yang macam mana? Itu maksud saya. Seperti apa saja? Nah, baik. Tatanan sosial itu disebut aset karena salah satunya adalah apa namanya di situ norma ya, tatanan sosial atau norma itu kebudayaan kita lah, hukum-hukum yang ada di daerah. Nah, itu maksudnya di sana Pak, kebudayaan daerah kita setempat gitu. Jadi makanya kita masuk ke norma-norma itu. Kalau saya mohon maaf Ibu Helvia, itu menyangkut ini kan menyangkut aset sosial di dalam sekolah kita. Kalau terkait dengan asas norma-norma itu, saya kira belum masuk lah di penjelasan ini. Oke, kalau seandainya belum masuk nih, menurut Pak Ahmad kira-kira apa yang baik diletakkan di sini, nah gitu. Ya, kita coba bantu kita nih. Nah, yuk. Sekarang sekolah siapa yang dijadikan contoh ini? Sekolah kita semua. Masuk ya, mungkin bentar. Kan menurut Pak Ari kan salah satu Nuratul, sekolah. ini mungkin Bu Salma, apakah ada pertanyaan atau membantu? Iya, silakan Bu Salma. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya tertarik dengan terkait masalah politik tadi terkait dengan aset. Saya mau bertanya, ini sebenarnya politik itu kan tidak harus diartikan dengan mengenai partai ya. Politik kan kalau saya lihat dari KPI itu adalah sebuah kebijakan yang berurusan juga dengan ketatanegaraan atau pemerintahan. Jadi mungkin bisa kembali untuk dinas pendidikan ini apakah tidak bisa dimasukkan ke dalam situ gitu, kalau berdasarkan definisi ini, karena politik itu tidak harus menyangkut tentang partai. Setuju saya, karena dinas pendidikan merupakan juga suatu institusi ya, institusi yang memberikan kebijakan. Ya, terutama kebijakan yang mendukung dari tentang sekolah, tentang pendidikan, karena kita juga di bawah dari dinas pendidikan tersebut. Mohon maaf.
Bentar dulu Pak Ahmad, boleh saya menambahkan? Silakan Pak Irwan dulu sebentar, Pak Irwan sebentar. Begini teman-temanku, ini aspek politik itu memang tidak terkait dengan politik praktis model perpartaian itu. Di sini itu kena jelas, ya. Suasana apa namanya? Ini Pemkot kan, pemerintahan kota itu, ya itu terkait dengan dinas pendidikan sebenarnya. Karena kebijakan pemerintahan kota terkait dengan pendidikan, yaitu pasti tangannya itu adalah dinas pendidikan kota, itu kan. Kalau pemerintah kan kementerian, nah itu maksudnya. Di sini Pemkot garis miring dinas pendidikan, gitu memang. Itu kan seperti yang saya jelaskan tadi kan. Kalau anggota DPR di sini terkait dengan advokasi, misalkan tidak hanya sekolah swasta, sekolah negeri pun misalkan di lingkungan, misalkan di SD 007. Ya, kan di tetangga di wilayah masyarakat di situ kan sebenarnya kan ingin membangun apa gitu kan, membangun lapangan bola atau apa karena untuk sarana dan prasarana. Terkait advokasi itu kan kita tidak hanya menerima minta sumbangan, tetapi kita buat proposal dan ternyata gitu kan. Proposal ke pemerintahan kota melalui dinas semuanya gitu kan kita lalui gitu kan. Nah, itu pun ternyata kita punya tetangga, misalkan di tetangga kita ini sekolah SD 007 ternyata di sini ada anggota DPR gitu kan, misalkan Pak Irwansyah contohnya kan di sana. Nah, kita bisa komunikasi sama dia. Itu kan melalui pendekatan politik. Yang apa namanya agar supaya ketika kita melakukan komunikasi dengan anggota DPR, komunikasi dengan pemerintahan kota, Pemkot melalui dinas pendidikan atau apapun itu, nah ini kan sebenarnya akan lebih memudahkan aset juga gitu maksudnya. Ini adalah aset yang bisa kita gunakan untuk apa namanya, untuk memberdayakan sekolah kita. Itu maksudnya maksud di sana. Terkait dinas pendidikan di sini udah jelas Pemkotnya. Pemkot itu ya pemerintahan kota itu ya jelas pasti melalui jalur dinas pendidikan. Karena itu mungkin lebih jelas lagi pengalaman saya ya. Dulu di kampung kan kadang-kadang tidak melalui dinas pendidikan, langsung ada program pemerintah misalkan dana alokasi khusus. Nah, itu kan saya melalui konsultan juga bisa. Nah, itu kan di sini ada konsultan bisa di sini juga bisa disebutkan. Karena ini terkait dengan aspek politik. Konsultan di bidang sarana prasarana, konsultan, bahkan kita mau mengadakan pelatihan guru misalkan. Kita butuh biaya. Apapun itu kan kita butuh biaya, artinya kita bisa mengadvokasi melalui konsultan, melalui Pemkot, melalui anggota DPR. Itu bagaimana kita menciptakan hubungan komunikasi dengan mereka-mereka ini termasuk adalah aset politik kita. Itu maksudnya di sana gitu. Menurut pemahaman saya, mungkin dari yang lain Pak Batavian bagaimana? Betul, kalau menurut saya sudah tepat sekali Pak Irwan. Silakan kepada Pak Ahmad jika belum puas, silakan. Tadi pertanyaan Pak Ahmad itu kita fokus dulu, tadi bukan di sini. Oke. Tentang tatanan sosial ya. Kembali lagi terima kasih saya ucapkan kepada Bu Salma karena tadi sudah membantu kami juga tentang tatanan aset politik tersebut. Nah, sekarang untuk tentang sosial, aset sosial. Tatanan sosial atau norma, kenapa kok disebut aset? Kalau menurut saya sendiri kayak gini ya Pak ya, Pak Ahmad, karena kita ada di kebudayaan timur, apalagi kebudayaan Melayu khususnya, karena di Batam adalah kebudayaan Melayu, dan kita pun tinggal di daerah yang agamis dan mempunyai norma yang kental, itu juga termasuk aset bagi kita untuk menanamkan kebudayaan tersebut kepada anak, agar anak lebih mudah menerima. Jadi untuk menyaring dari kebudayaan-kebudayaan luar yang kurang baik itu kita saring, itu ada pembedanya dengan kebudayaan timur kita sendiri yang kita miliki. Itu juga termasuk jadi aset. Jadi kita lebih mudah untuk menyampaikan kepada anak-anak, lebih mudah untuk menerima kebudayaan kita sendiri yang bagus dan agamis. Begitu Pak. Terima kasih. Boleh saya menambahkan ini, menjelaskan? Oke, silakan Pak Irwan silakan.
Mohon maaf ya Pak Batap, mungkin nanti Pak Batap bisa lebih ini lagi. Terkait aset sosial, ya memang ini menjelaskannya secara umum saja. Ya, ini tatanan sosial atau norma, artinya maksudnya ini terkait dengan keramah tamahan adat Melayu, budaya Melayu, masyarakat Melayu ini kan merupakan aset sekali. Karena menurut saya masyarakat Melayu ini bisa juga kan masuk ke aset agama ya, karena memang kalau saya melihat masyarakat Melayu ini sangat agamis sekali gitu, sangat agamis sekali. Bahkan di sini aset sosial salah satunya kan di daerah-daerah kita di Batam ini, misalkan kalau kita berkunjung ke lembaga adat Melayu ya, LAM ya kan, saya pernah mengajak anak-anak ke LAM itu salah satunya. Betul LAM. Pernah berkunjung ke lembaga adat Melayu. Nah itu salah satunya itulah, karena itu sangat penting sekali sebagai sumber inspirasi, sebagai sumber pembelajaran, mengenalkan budaya tempat tinggal di Kota Batam, karena Kota Batam ini kan sebenarnya sudah kota metropolis ya, dari Sabang sampai Merauke, dari berbagai macam suku, bangsa, adat, istiadat kan ada di sini. Nah, ternyata dan di Batam itu sendiri, itu ada lembaga adat Melayu, ini kan bagian dari aset gitu kan, aset sosial. Itu maksud saya, mungkin masih jawaban saya masih secara umum, mungkin dari kawan yang lainnya Pak Batap bisa memberikan penjelasan. Bisa diberikan contoh nggak Pak Irwan? Ya contohnya itu LAM, lembaga adat Melayu, mungkin bisa di inilah, aset sosial kita ada LAM itu misalkan. LAM, lembaga adat Melayu. Saya coba akan menambahkan ya. Jadi untuk aset sosial, tatanan sosial ini kan terdiri dari 5 institusi ya. Dia termasuk dari jenis seperti kayak keamanan, itu TNI dan Polri, terus juga dia termasuk ke pelaksanaan pemilihan, habis itu juga keluarga dan masyarakat serta kehidupan sehari-hari, itu termasuk dari tatanan sosial. Jadi di sini kita membuat sebagai aset yang memang betul yang tadi disampaikan oleh Pak Irwan, ya, kita di dalam Melayu, di tanah Melayu ini itu kan berlaku norma-norma atau adat istiadat yang harus kita budayakan ya. Dengan cara seperti apa? Yang pertama kita menghargainya dengan mengenali kebudayaan Melayu, terus menggunakan pakaian Melayu, berpantun. Nah, itu termasuk salah satu dari norma, dari tatanan sosial yang untuk kita kenalkan ke murid-murid kita. Seperti itu, Pak. Jadi aset. Terus yang kedua tentang kekerabatan dengan masyarakat. Ini kekerabatan masyarakat, kita bicara tentang lingkungan di sekolah kita. Jadi ketika kita memiliki kekeluargaan di dalam masyarakat, kita dengan mudah Pak nanti mengakses kegiatan apapun dengan persetujuan dari RT dan RW juga yang lain, itu mudah kalau kita bisa menjalin hubungan yang harmonis dengan masyarakat di lingkungan sekolah kita. Jadi ini kita batasi yang ada di lingkungan sekolah kita, Pak. Seperti itu, Pak. Iya. Iya. Terima kasih atas jawabannya. Alhamdulillah jawaban kawan-kawan sudah bagus. Jadi maksud saya di situ ya ditulis seperti yang barusan ditulis ini. Maksud saya seperti itu biar jelas. Alhamdulillah ini saya tengok udah ditulis, itu yang menurut saya baru mantap tuh. Terima kasih Pak Ahmad. Baik, terima kasih. Mungkin Pak Rusli, silahkan Pak Rusli mungkin mau menambahkan atau mau menanyakan sesuatu. Silahkan Pak Rusli. Khusus Pak Rusli saja ya. Mohon maaf waktu yang lain. Terima kasih. Kalau saya lihat kelompok 2 ini fokus sekali kepada norma-norma ya. Padahal yang dibilang Pak Ahmad itu ada benar juga. Aset sosial itu salah contohnya untuk kita sendiri bisa kita masukkan ke KKG, terus PGRI, itu kan merupakan aset sosial yang bisa masukkan ke dalam hal itu, Bu. Kerja, kelompok guru, itu kan merupakan aset sosial juga. Berkumpulnya guru-guru yang hebat itu kan, untuk membina anak-anak kita. Kayak PGRI, itu bisa Ibu masukkan itu, Bu. Itu aja tambahan, Bu. Sekian, terima kasih. Oke.
Terima Terima kasih kasih Pak. Pak Rusli, terima kasih untuk kegiatan sosial memang banyak sekali seperti halnya komunitas-komunitas sosial tidak yang ada di dalam sendiri dalam sekolah sendiri seperti KKG yang ada di sekolah, komunitas atau yang di luar di KKG di kecamatan atau di kecamatan ataupun di komunitas-komunitas lain seperti pengajian-pengajian yang ada di luar maksudnya yang diikuti oleh guru-guru sebagai suatu pertambahan potensi atau tambahan nutrisi pendidikan untuk guru-guru sendiri mengecas kembali maksudnya. Terima kasih kepada teman-teman semuanya, sekiranya sudah cukup dari kelompok kami. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih kepada kawan-kawan semua. Kepada Pak Ari silahkan, mungkin ada tambahan sedikit dari Pak Ari. Silahkan Pak Ari. Terima kasih teman-teman di kelompok 2. Saya tidak perlu menambahkan, diskusinya menarik, cukup panas. Ya betul. Panas, jadi, senang Pak Ari kalau panas. Senang. Ya, jadi betul tatanan sosial itu norma-norma dan aturan-aturan yang ada di budaya sekitar itu bisa menjadi modal karena ketika kita mengajarkan norma-norma kepada peserta didik, itu kan menguat aset yang ada, norma yang ada di budaya masyarakat kan menguatkan, jadi mengkonform. Nah, artinya kita tidak dikatakan murid omong kosong, ternyata nggak begitu kok di masyarakat. Jadi apa yang kita ajarkan di dalam kelas itu bisa diterima di masyarakat. Sesuai dengan apa yang ada di masyarakat. Jadi kalau kita membuat satu aturan-aturan untuk mendisiplinkan siswa, artinya ajaran-ajaran kita itu juga di masyarakat juga berlaku karena di masyarakat juga meyakini hal yang sama. Makanya itu dikatakan bisa menjadi modal. Tatanan sosial yang ada di masyarakat menguatkan apa yang kita ajarkan kepada murid itu satu. Ya. Nah, kalau tadi Pak Rusli mengatakan, KKG segala macam juga bisa sepanjang kita bisa memberdayakannya, menguatkan, memberikan penguatan apa yang kita ajarkan kepada murid, sehingga murid itu tidak menemukan yang diajarkan di sekolah begini, tapi ternyata di masyarakat begini. Kalaupun ada terjadi, itu adalah hal yang di luar, artinya di masyarakat kita ada aturan, tapi ternyata ada pelanggaran aturan. Itu kecuali, bukan itu yang dimaksud, tapi yang kita ikuti adalah yang sesuai dengan norma-norma, gitu ya. Nah, jadi kalau kita mengajarkan ini nggak baik, nah di masyarakat pun masyarakat juga akan memberikan sanksi sosial pada orang yang berbuat sesuatu yang tidak baik. Artinya apa yang kita ajarkan itu sesuai dengan norma yang ada di masyarakat. Itu makanya disebut aset ya. Oke. Terima kasih untuk kelompok 2. Kita tepuk tangan. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Silakan kelompok 3. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya persilakan Ibu Laili. Atau saya ya Ibu Laili ya, yang jadi host ya. Boleh. Nanti, oke, Bapak Ibu yang dirahmati Tuhan Yang Maha Esa. Saya ulang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Innal hamdalillah. Konita, dia udah. Kami dari kelompok 3 akan mencoba mempresentasikan hasil diskusi kami. Saya Ahmad, kemudian yang menjadi pembaca yaitu Ibu Laili, yang presentasi hasil kelompok kami yaitu Ibu Salma. Untuk mengefisienkan waktu, kita langsung saja kepada pemateri kami yaitu Ibu Laili. Pada Ibu Laili, waktu dan tempat di sini. Ya, silakan Ibu Salma tampilkan. Apakah sudah nampak Bapak Ibu? Sudah.
nge-share ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang 7 aset yang dimiliki oleh sekolah, yaitu tentang pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Itu anggota kelompok kami yaitu Pak Ahmad, Ibu Husmi, Ibu Laili, dan Bu Umu Salma. Baik, pemetaan aset sekolah yaitu yang pertama manusia. Aset manusia yang terdiri dari ketua yayasan, kepala sekolah, guru dan CGP, murid, pengawas, masyarakat sekitar, dan wali murid dan komite. Aset fisik yaitu lokasi yang strategis, gedung, ruang kelas, perpustakaan, tempat ibadah, UKS, alat transportasi, lapangan olahraga dan area parkir yang aman, dan jaringan internet dan sumber energi listrik. Aset sosial yaitu tatanan sosial, kekerabatan dengan masyarakat. Aset finansial di sekolah yaitu SPP, dana BOS, dan iuran komite sekolah. Aset lingkungan alam yaitu lingkungan yang bersih, asri, dan sehat, dan taman sekolah. Aset politik yaitu dinas pendidikan dan tokoh masyarakat sekitar. Dan yang terakhir yaitu aset agama dan budaya yaitu sanggar seni, kerukunan antar umat beragama, dan budaya gotong royong. Yang pertama yaitu kategori aset modal manusia. Tadi yang sudah saya sebutkan ada ketua yayasan, kepala sekolah, guru dan tenaga kependidikan, murid, pengawas, komite sekolah, dan wali murid, serta masyarakat sekitar. Mengapa dan cara memberdayakannya bagaimana? Yang pertama, ketua yayasan itu yaitu penentu kebijakan dan penanggung jawab pengelolaan sumber daya sekolah. Caranya dengan membuat kebijakan dan mengawasi pengelolaan sumber daya sekolah. Kepala sekolah yaitu pengelola, pemimpin manajer sekolah, pembuat kebijakan. Caranya yaitu dengan merancang program sekolah, mengelola aset sekolah, memberdayakan sumber daya, motivator, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu guru dan tenaga kependidikan, yaitu sebagai pemimpin pembelajaran, menggali potensi murid, bakat, dan minat. Caranya yaitu dengan melaksanakan tupoksi sebagai guru. Yang keempat yaitu murid, yaitu murid sebagai objek pembelajaran. Caranya dengan merancang dan melaksanakan pembelajaran yang berpihak pada murid, menggali bakat dan minat serta potensi murid. Yang kelima yaitu pengawas. Mengapa? Karena pengawas itu sebagai pihak yang mengawasi perkembangan sekolah. Caranya dengan mengawas dan mengontrol manajemen sekolah, baik akademik maupun non-akademik. Yang keenam yaitu komite sekolah dan wali murid. Mengapa? Karena partner atau mitra kerja sekolah. Caranya dengan berkolaborasi dalam pengelolaan manajemen sekolah. Yang ketujuh yaitu masyarakat sekitar, yaitu sebagai pendukung kinerja sekolah. Caranya berpartisipasi dalam kegiatan sekolah. Yang kedua yaitu aset di modal sosial, yaitu yang pertama tatanan sosial, norma, tokoh pemerintahan di sekitar atau lembaga. Mengapa? Karena bekerja sama dengan pihak-pihak atau lembaga pemerintahan sekitar atau lembaga sosial lainnya seperti RT, RW, dinas sosial, dan lain-lain. Yang kedua, kekerabatan dengan masyarakat, yaitu dengan bekerja sama dengan lembaga kesenian atau wirausaha untuk menggali minat dan bakat murid, misalnya mengadakan festival seni, wirausaha, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu modal fisik. Aset yang dimiliki yaitu gedung,
perpustakaan, ruang kelas, lapangan olahraga, laboratorium komputer, UKS, ruang ibadah, masjid atau musola, jaringan internet, sumber energi listrik, alat transportasi, dan lokasi yang strategis. Mengapa demikian? Modal fisik itu sebagai penunjang proses pembelajaran dan menumbuhkan minat masyarakat untuk mendaftarkan anaknya di sekolah. Caranya yaitu dengan memanfaatkan dan menjaga aset tersebut sesuai dengan kebutuhan secara efektif dan efisien. Yang keempat yaitu modal lingkungan atau alam, yaitu taman, sekolah, dan lingkungan yang bersih, asri, dan sehat. Caranya dengan membuat kenyamanan warga sekolah dan proses pembelajaran, serta sebagai sumber belajar. Cara yang bisa kita lakukan yaitu melaksanakan program lingkungan bersih, sehat, dan asri, seperti gotong royong, Jumat bersih, budaya bersih, dan lain-lain. Yang kelima yaitu modal finansial. Aset yang dimiliki yaitu SPP dari siswa, dana BOS, iuran komite sekolah. Mengapa? Karena dengan pendanaan tersebut dapat memperlancar pelaksanaan program sekolah. Caranya dengan membuat RKAS dan mengelolanya dengan baik. Yang keenam yaitu modal politik. Aset yang dimiliki yaitu dinas pendidikan, tokoh masyarakat sekitar. Sebagai pendukung kebijakan sekolah. Caranya membuat MOU dengan lembaga atau tokoh yang bersangkutan. Dan yang terakhir yaitu modal agama dan budaya. Aset yang dimiliki yaitu sanggar seni, kerukunan antar umat beragama, dan budaya gotong royong. Yaitu dengan dapat menciptakan kerukunan, menumbuhkan jiwa seni dan sosial antar warga sekolah dan masyarakat. Caranya yaitu dengan mendatangkan guru seni, mengikuti festival seni, mengintegrasikan sikap toleransi dalam RPP atau kurikulum, serta mengadakan kegiatan bakti sosial secara berkala sesuai dengan jadwal. Nah, terima kasih. Nah, itu adalah presentasi dari kelompok 3. Kami persilakan lagi kepada moderator untuk kegiatan selanjutnya. Oke, terima kasih Ibu Laili yang telah menjelaskan pemetaan aset ya sekolah dari kelompok 3. Nah, pada kesempatan ini kelompok kami akan membuka sesi pertanyaan yaitu 3 penanya. Kepada kawan-kawan, kami berharap keaktifan. Jadi silahkan ya bagi yang mau bertanya. Ada yang mau bertanya? Sudah jelas ya kayaknya. Jelas ya. Secara garis besar hampir sama semua, Pak Ahmad. Alhamdulillah ada salah satu kawan kita, bukan salah satu ya, ada dari kawan kita yaitu Pak Rusli dan Pak Irwan yang telah mengangkat tangan. Oke, yang pertama mungkin yaitu dari Pak Rusli. Kepada Pak Rusli disilahkan. Untuk notulen kami persilakan Ibu siapa itu? Ibu siapa Ibu Laili yang kawan kita? Ibu Smi. Ya benar, Ibu Smi. Silakan sebagai notulen ya. Kepada Pak Rusli disilakan. Terima kasih Pak Ahmad. Kalau saya lihat Pak Ahmad, ini udah lengkap sekali nih Pak Ahmad. Cuma satu aja masalahnya. Kelompok 3 ini harus banyak minum obat cacing. Cacingnya banyak kali nih. Cacingnya banyak. Dah lupa jadi Pak Ahmad. Lanjut Pak Irwan. Pak Irwan dulu aja. Oke, terima kasih Pak Rusli atas masukannya. Kemudian kita pindah ke Pak Irwan. Kepada Pak Irwan disilahkan. Oke, ini mohon maaf ini pasukan saya ternyata tadi baru dijemput nih dari penitipan. Terganggu. Ini ya terkait dengan kategori aset modal lingkungan alam nih ya.
mungkin saya sedikit kritisi atau gimana ya saya. Coba di bawah lingkungan alam deh, lingkungan. Coba dibaca. Tadi saya sempat sepintas. Nah nih. Agak besarkan dikit. Nah, lingkungan alam, aset, taman sekolah. Ya, jelaskan kita ke konteksnya taman sekolah ya. Karena memang taman sekolah ini bagian dari hal yang penting sekali, jelas gitu kan, untuk kenyamanannya di sini. Cuma di poin nomor 2 ini mungkin saya mengkritisi aja ya, lingkungan yang bersih, asri dan sehat. Apa ini lingkungan, kan tadi kan taman sekolah jelas, fisiknya ada ya. Tapi kalau nomor 2 ini lingkungan yang bersih, asri dan sehat itu kan masih kata-kata umum ya mungkin ini. Maksudnya saya konteksnya seperti apa, lingkungan apa gitu, di mana gitu kan. Kalau lingkungan taman sekolah udah jelas kan, apa di mananya jelas gitu. Tapi nomor 2 ini lingkungan yang bersih, asri dan sehat ini menurut saya masih kalimat umum ya, masih apa gitu menurut saya. Atau menurut yang lain bagaimana ini? Mungkin ada penjelasan yang lebih kontekstual lagi gitu. Oke, terima kasih Pak Irwan. Itu aja. Oke, baik. Terima kasih Pak Irwan. Jadi Pak Irwan menanyakan secara jelas tentang lingkungan alam ya. Yang poin kedua yaitu lingkungan bersih, asri dan bersih. Nah, itu seperti apa menurut Pak Irwan? Karena Pak Irwan belum paham. Bukan belum paham. Mungkin mengkritisi lingkungan yang bersih, asri dan sehat itu kan masih sifat umum gitu kan. Kalau nomor poin 1 itu taman sekolah, jelas itu kan kebutuhan itu aset itu. Jadi harusnya satu aja ya. Jadi enggak. Maksudnya mungkin coba nih maksudnya lingkungannya apa gitu. Oke, sudah paham. Untuk ini saya persilakan kepada Ibu Laili, mungkin bisa menjawabnya. Oke, baik. Tadi kata Pak Irwan lingkungan yang sehat ya, lingkungan bersih. Nah, ya biasanya di sekolah kami itu untuk menciptakan lingkungan bersih di setiap kelas itu dilengkapi dengan sarana prasarana yang dapat menumbuhkan rasa cinta kebersihan, seperti tersedianya tempat sampah baik di dalam kelas maupun di luar kelas, menyediakan tempat cuci tangan di kelas. Untuk apa? Supaya anak-anak ini bersih, selalu menjaga kebersihannya. Sebelum makan, anak-anak biasanya mencuci tangan terlebih dahulu. Dan juga disediakannya alat kebersihan di kelas, jadi memupuk rasa cinta terhadap kelasnya. Apabila ada sampah dibuang, kalau ada kotoran atau tempat sisa makanan yang jatuh, anak-anak itu terbiasa menyapu sendiri gitu. Walaupun kalau kelas 1 Pak masih disuruh ya, tapi lama kelamaan anak-anak tersebut selalu menjaga kebersihannya dengan baik. Mungkin itu adalah contoh aset yang dimiliki dalam menjaga lingkungan yang sehat dan asri. Terima kasih Ibu Laili atas penjelasannya. Saya kembalikan ke Pak Irwan. Bagaimana Pak Irwan? Oke tuh, Pak Budi mungkin mau menambahkan tuh Pak Budi tuh. Oh, ada Pak Budi. Oke, kepada Pak Budi mau menambahkan atau bertanya kembali, dipersilakan. Terima kasih Pak Ahmad. Ini menanggapi benar juga Pak Ahmad, ini saya juga mulai terpikirkan mengenai modal lingkungan alam ini. Kalau modal finansial itu kan jelas itu untuk ininya SPP, lalu dana BOS, lalu iuran komite sekolah. Lalu kalau modal lingkungan alam ini, apakah lingkungan yang berada di alam yang ada di sekitar sekolah kita, apakah taman sekolah ini apakah tidak termasuk bagian dari fisik, modal fisik atau bagaimana? Nah, itu yang termasuk yang lingkungan bersih yang ditanyakan Pak Irwan tadi. Kalau yang dijelaskan oleh Bu Laili tadi menurut saya sih tahapan atau langkah-langkah cara memberdayakannya, bukan menjawab dari mengapa itu tadi. Gitu. Oke, terima kasih Pak Budi atas pertanyaannya. Mungkin
Yang bisa menanggapi adalah Ibu Husmi atau Ibu Salma. Oke, coba saya ya. Bismillah. Lingkungan yang bersih, asri, dan sehat. Namanya lingkungan ya. Jadi karena ini berbicara tentang sekolah, jadi yang kami diskusikan di sini adalah lingkungan yang berada di sekitar sekolah. Nah, kenapa dia dijadikan salah satu aset? Karena jika lingkungan di sekitar sekolah itu terlihat bersih dan nyaman, itu juga akan mengundang untuk masyarakat sekitar untuk mendatangi sekolah tersebut, untuk bersekolah di sekolah tersebut. Kemudian contohnya bagaimana, bagaimana cara memberdayakannya. Nah, di sekitar sekolah itu sudah kami tulis contohnya, yaitu adanya program kerjasama dengan lingkungan masyarakat sekitar yang ada di sekitar sekolah. Contohnya gotong royong. Kalau di sekolah kami biasanya ada program goro dengan masyarakat di lingkungan sekitar sekolah. Itu sebulan sekali ada memang programnya. Jadi bersama-sama dengan masyarakat sekitar, bukan hanya membersihkan lingkungan saja, tetapi jalanan yang memang agak rusak dikit, biasanya itu kerjasama dengan sekolah. Berarti itu sebagai salah satu sarana pendukung untuk pemberdayaan di aset sekolah. Kemudian ada juga Jumat bersih. Nah, ini setiap hari Jumat diadakan kebersihan. Mudah-mudahan dengan penjelasan ini lingkungannya dimaksud adalah lingkungan yang ada di sekitar sekolah. Terima kasih. Oke, baik. Nah, ini maksud saya itu berarti. Terima kasih Ibu Husni, sabar Pak Irwan. Ada moderator. Berarti mungkin ini saya kan hanya mengkritisi kalimat aja, sekolah, sekitar sekolah yang bersih. Sekitar itu kan menunjukkan tempat, ya, lingkungan alam. Maksudnya lingkungan sekitar sekolah maksudnya. Maksud itu artinya kan kadang-kadang maksudnya kan lebih jelasnya model lingkungan bersih itu kan. Kalau memang di perkotaan ini sebenarnya kan banyak polusi ya kan, itu kan kurang bersih, udara kurang bersih, kemudian di lingkungan sekitar kita lihat saya sampah, bahkan di depan sekolah saya ini ada TPA, tempat pembuangan sampah itu di sana itu kan, di depannya itu. Nah, itu kan mohon maaf. Kemudian mungkin kalau ada sekolah di sekitar pedesaan di sana, di gunung di sana, nah itu maksudnya tempatnya. Lingkungan sekitar yang berada di pedesaan, berbukit, atau di lingkungan sekolah yang berada di komplek perkebunan atau pertanian. Itu kan maksudnya itu kan modal di sana ada. Kalau tadi kan lingkungan sekolah yang bersih, asri, dan sehat, itu kan apa tidak mengarahkan ke tempat gitu maksudnya itu kritisinya. Oke, terima kasih. Saya sudah mendapat jawabannya. Terima kasih Pak Irwan, terima kasih Pak Budi, dan terima kasih Pak Rusli telah ikut aktif dalam diskusi kelompok kami. Semoga kedepannya ada atau banyak yang lebih aktif lagi. Sebelum kami tutup, saya atau kami dari kelompok 3 meminta penjelasan dari Pak Ari. Kepada Pak Ari, kami persilahkan dengan hormat. Baik, terima kasih Pak Ahmad. Kelompok 3 sama sih sebenarnya. Jadi kalau tadi dikatakan taman sekolah itu adalah sebagai modal apa tadi, lingkungan ya. Nah, kalau menurut saya sih kalau dalam sekolah itu sendiri itu adalah modal fisik sekolah yang dimiliki sekolah. Yang dimaksud lingkungan itu adalah yang di luar sekolah gitu ya. Jadi kalau taman sekolah itu adanya di dalam sekolah, itu adalah modal fisik yang dimiliki oleh sekolah. Yang lingkungan di sini maksudnya lingkungan sekitar di luar sekolah kita, itu lingkungan yang dimaksud ya. Nah, kalau lingkungan yang bersih yang dimaksud itu adalah lingkungan yang bersih yang ada di warga bisa, tapi bukan lingkungan bersih yang ada di dalam sekolah gitu ya. Seperti itu sih. Kalau tadi lingkungan sekolah kita berada di lingkungan pasar atau di lingkungan perkotaan, nah itu bisa nggak jadi aset? Bagaimana, kenapa disebut sebagai aset kan gitu. Kalau di lingkungan perkebunan, oh itu jelas sekali, anak-anak kita bisa bawa ke kebun, melihat adalah pasti mata pelajaran yang bisa dikaitkan dengan lingkungan perkebunan. Begitu juga dengan lingkungan sekitar,
ada materi-materi yang bisa kita hubungkan dengan lingkungan sekitar sehingga bisa dikatakan itu menjadi aset. Saya kira seperti itu ya Ibu Bapak. Diskusinya menarik. Ya Ibu Surotul, silakan. Mohon maaf Bapak tentang terkait lingkungan mau tanya ini. Mohon maaf ya, mohon waktunya sebentar. Kita kan di Batam itu daerah yang perbatasan dengan luar negeri. Apakah ada pastinya untuk bisa mengembangkan dari aset yang tersebut yang kita dekat dengan luar negeri tersebut? Kira-kira apa ya untuk aset yang bisa dikembangkan dari lingkungan tersebut? Perbatasan kayak dengan Singapura gitu? Iya, betul. Mungkin bisa. Pak Budi mau jawab? Silakan Pak Budi. Tidak ada suaranya Pak Budi. Tes, cek. Sudah Ya, Pak? oke. Oke. Ya. Kebetulan kami dari kelompok 1 mengangkat diskusi tersebut, yaitu ada kunjungan termasuk dekat dengan Singapura. Salah satu kemanfaatannya yaitu untuk mempelajari bahasa Inggris tadi, Pak. Salah satunya. Kalau di sekolah swasta khususnya, Pak ya, kalau khusus sekolah swasta itu yang saya pahami, yang saya ketahui di Kartini, Pak. Kartini itu sangat sering melakukan kunjungan ke luar negeri. Di sekolah kami juga iya Bapak. Nah ini di sekolah kami juga iya sebetulnya. Sekolah kami pun melakukan student exchange atau tukar dengan murid yang kami sudah mengalami dengan yang ada di Malaysia. Anak-anak murid kami kirim ke Malaysia untuk belajar di Malaysia seperti itu. Dan itu untuk kedepannya pengennya ke Hong Kong ceritanya. Nah mungkin ini adalah aset yang mungkin belum dikembangkan dan perlu digali lebih lanjut lagi. Terima kasih Pak. Ya, jadi dengan dekatnya kita dengan negara tetangga, artinya dekat itu artinya kita bisa bentuk kemitraan sekolah, school partnership gitu ya. Nah, karena jaraknya dekat, biayanya menjadi tidak terlalu mahal, kan gitu ya. Beda kalau sampai ke Australia atau ke Amerika kan terlalu jauh dan terlalu mahal, mungkin di luar jangkauan kita. Tapi karena ini dekat, kita kemitraan sekolah juga bisa. Kalau Pak Budi tadi menyoroti bisa belajar bahasa Inggrisnya, bisa belajar tentang budayanya juga, ada banyak hal gitu ya. Itu dalam format kemitraan sekolah. Bagus, bisa. Oke, saya kira seperti itu semuanya. Tepuk tangan untuk kelompok 3 dulu. Dan tepuk tangan untuk kita semuanya lah ya. Jadi Ibu Bapak, terima kasih semuanya sudah berpartisipasi aktif dalam ruang kolaborasi yang kedua ini. Dan jangan lupa Ibu Bapak, kalau Ibu Bapak merasakan dari diskusi ini ada yang perlu diperbaiki, silakan diperbaiki. Kemudian masing-masing nanti memposting. Untuk mempostingnya individu ya, sebagaimana biasa ya. Itu saja Ibu Bapak dari saya. Dan kita lanjutkan besok di sesi berikutnya. Sesi apa? Refleksi terbimbing ya. Oke. Sesi berikutnya. Ya. Oke. Kalau tidak ada, terima kasih Ibu Bapak semuanya. Ya. Siapa ini? Itu tugas Pak Rusli. Oke, Pak Rusli. Itu tugas yang di 3.2A5.2 itu ruang kolaborasi itu sama tugasnya Pak Ari sama yang hari ini. Maksudnya enggak, ini jadi hari ini kan kalian sudah masing-masing kelompok sudah punya hasil produk. Nah, kalau menurut kalian ada yang mau diperbaiki, silakan diperbaiki. Jadi satu kelompok itu, kalau kelompok Pak Rusli misalnya ada 4 orang, ya memposting yang sama nggak apa-apa. Karena kalau Pak Rusli nggak posting, saya nggak bisa kasih nilai. Oke, siap Ari. Jadi yang diposting itu adalah hasil kelompok.
Oh, dia sama yang di ruang 3.2A.5 itu, Pak Ari, kan ada 2 tuh. 32A52. Nah, Ya yang kan? satu 32.A5. Izin menjawab, Pak Rusli, bantu menjawab. Gimana, Pak? Untuk yang bagian yang atas itu forum diskusi, Pak Rusli. Pak Rusli memberikan komentar atas Betul, jawaban betul. dari teman-teman. Betul, Pak Budi. Iya. Sebelum kita melakukan kegiatan ini. Gitu, Pak Rusli. Oh, oke, siap. Iya. Nah, Kalau yang di bawahnya 32A52 itu mau memposting ini hasil Iya. diskusi ini. Oke, Beda ya, terima Pak? kasih. Baik. Baik, terima kasih Bapak-Bapak semuanya. Mudah-mudahan kita bisa bertemu di hari Sabtu besok